Berdasarkan konferensi pers yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta secara daring, ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa terdapat lonjakan harian kasus positif COVID-19 kembali terjadi pada tanggal 29 Juli 2020. Ini ada sebanyak 584 kasus dan merupakan angka menjadi rekor tertinggi harian kedua setelah sebelumnya sempat lebih tinggi daripada tanggal 29 Juli 2020. Namun ini memang datanya cukup berbeda dengan yang dilampirkan secara harian oleh tim penanganan COVID-19, di mana untuk tanggal 29 Juli 2020 ini ada sebanyak 577 kasus baru positif COVID-19 di DKI Jakarta, sehingga memang secara kumulatif ini untuk Provinsi DKI Jakarta kasus positif COVID-19 menjadi 20.572 kasus. Dan Anies Baswedan menyebut ada beberapa hal yang membuat memang angka ini bisa terpantau masih tinggi seperti itu. Dan salah satunya terkait dengan strategi Pemprov DKI Jakarta yang konsisten melakukan active case finding untuk menjaring setiap orang yang terinfeksi, baik dengan gejala ataupun tanpa gejala atau OTG. Karena memang untuk Jakarta atau DKI Jakarta sendiri minimal dilakukan pengetesan kepada 10.000 orang per minggunya. Namun memang hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta melakukan pengetesan sebanyak lebih dari 40.000 maksud kami per minggunya, dan dari pengetesan tersebut ditemukan sekitar 6,3% yang positif COVID-19. Lalu memang berbagai langkah, langkah strategi maupun upaya-upaya terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menekan tingginya jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, termasuk salah satunya ini menjelang Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh pada tanggal 31 Juli 2020 mendatang, di mana Anies Baswedan berharap agar memang warga DKI Jakarta ini selain mengikuti himbauan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ada beberapa hal yang disampaikan khusus kepada warga DKI Jakarta. Di antaranya, pertama, agar para panitia kurban diwajibkan mengenakan masker selama proses pemotongan hewan kurban, lalu menghimbau tak ada kerumunan saat pemotongan hewan kurban. Lalu Anies Baswedan meminta warga DKI Jakarta untuk membeli hewan kurban secara online untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19, lalu melarang anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan untuk mendekat atau mendatangi lokasi pemotongan hewan kurban. Dan yang terakhir, yakni menghimbau panitia kurban langsung mendatangi rumah-rumah mereka para mustahik atau yang hak untuk menerima daging hewan kurban. Dan memang ini harus dilakukan secara langsung pada hari itu juga, pada saat Hari Raya Idul Adha masih berlangsung pada tanggal 31 Juli 2020 untuk menekan jumlah kerumunan pada saat pemotongan hewan kurban. Dan terkait dengan lonjakan harian kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta pada 29 Juli 2020. Berikut ini merupakan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Persisnya kita akan ada 584 kasus baru. Kenapa di Jakarta itu jumlahnya tinggi? Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Karena Jakarta mengambil strategi mencari orang-orang yang terpapar, lalu diisolasi, lalu diputus mata rantainya. Kalau Jakarta hanya ingin nampak angkanya kecil, maka Pemprov tidak usah melakukan testing.